Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai keutamaan membaca Al-Quran dan mengajarkannya, dan nanti akan diselingi oleh hadis-hadis pilihan yang akan disampaikan oleh rekan kita. Hadis belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat manusia sebagai mukjizat. Al-Quran menjadi salah satu bukti yang tidak terbantahkan akan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kebenaran Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Oke, kita lanjut. Kemujizatan Al-Quran terletak pada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin dengan dirinya sendiri memelihara dan menjaganya, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Al-Quran surat Al-Hijr ya. Berikut ini beberapa keutamaan membaca Al-Quran setelah salat yang perlu kita ketahui setiap hari ya. Yang pertama, mendapat pahala berlipat, memiliki banyak keistimewaan. Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf ayat Al-Quran akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kali lipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif lam mim huruf lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, derajatnya diangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Yang ketiga, mendapat ketenangan dalam hati sebagaimana dituangkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga keutamaan membaca Al-Quran di rumah ataupun di masjid akan mendapat ketenangan jiwa. Yang keempat, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Keutamaan yang kelima, terbebas dari aduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Memperbanyak membaca Al-Quran akan mengantarkan kemudahan ketika menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dihindari malaikat. Mengapa malaikat menghindari kita? Karena kita sudah mengerti jawabannya, begitu ya. Rumah yang dibuat untuk membaca Al-Quran akan dihadirin malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Yang ketujuh, ditempatkan bersama malaikat. Dikutip di dalam Islam, NU or ID, orang yang mahir membaca Al-Quran nantinya akan ditempatkan bersama malaikat-malaikat pencatat
yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berbuat kebaikan. Oke pemirsa, itulah sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Audrey, saya akan membacakan hadis saling mencintai sesama muslim. Bismillahirrohmanirrohim. Al-muslimu akhul muslim. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke pemirsa, selanjutnya tuntunan Islam juga menganjurkan kita agar memuliakan tetangga ya. Kita klik saja di sini. Tuntunan Islam memuliakan tetangga. Nah, diriwayatkan oleh Abu Syuraih radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Mengapa begitu? Seseorang lalu bertanya, siapakah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari. Tentu ada hal menarik dari redaksi hadis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai 3 kali dengan nama Allah. Bahkan beliau menjatuhkan vonis yang sangat keras, tidak beriman. Itu tatkala beliau mengungkapkan esensi hidup bertetangga. Rasulullah SAW tidak pernah mengulang-ulang sebuah pernyataannya, kecuali pernyataan tersebut menyangkut suatu yang penting. Dengan redaksi seperti ini tergambar bahwa hubungan bertetangga menempati posisi yang sangat penting di dalam Islam. Sebagai perbandingan, Rasulullah SAW pernah mengulang-ulang larangan agar kita jangan marah. Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, berilah aku nasihat. Beliau menjawab, jangan marah. Maka pernyataan diulang-ulang sampai 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Marah adalah awal dari bencana, dan dampak yang ditimbulkannya pun bisa berlipat-lipat. Karena pentingnya menjaga marah, maka Rasulullah SAW sampai menyampaikan 3 kali. Menurut Muhammad Abdul Razak Mahli, kata tetangga dalam hadis ini dapat dinisbatkan pada 4 kelompok orang. Pertama, orang yang serumah dengan kita. Kedua, orang yang bersebelahan dengan tempat tinggal kita. Ketiga, penghuni 40 rumah dari semua sisi yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Keempat, orang yang tinggal senegara dengan kita. Apa yang diungkapkan Abdul Razak Mahili hanya menyangkut hubungan secara orang per orang, padahal konteks hidup bertetangga bisa lebih luas lagi jangkauannya. Karena itu berbicara tentang hidup bertetangga, hakikatnya berbicara pula kehidupan dua bangsa. Saat kita tidak menyukai tetangga yang selalu mencampuri kehidupan tetangga lainnya, maka kita tidak menyukai sebuah negara yang selalu mencampuri urusan negara lainnya. Mengapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berbuat baik pada tetangga dan tidak menyakitin sedikit pun? Dalam Islam, akhlak mulia adalah kunci pertama dan utama. Ialah adalah bukti keimanan yang harus terwujud dalam kehidupan seorang muslim. Memuliakan tetangga adalah salah satu di antaranya. Oke pemirsa, kita bisa mendengarkan cuplikan berikut ini. Hadis saling memberi hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai.
Hadis riwayat Bukhari. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya untuk selalu didukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan aktif loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.